Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita ingatkan senantiasa memperbaiki ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, suri tauladan dalam hidup pribadi maupun keluarga, maupun dalam hal muamalat, yang membawa syariat yang sempurna, mengatur segala macam urusan, yaitu Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan Jumat ini kalau ingin memberikan beberapa nasihat kaitannya dengan seorang ayah. Ayah jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah katakan dalam surat An-Nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka tugas sebagai seorang ayah itu penuh dengan beban tanggung jawab. Maka mesti ada kewajiban-kewajiban yang ayah itu jalankan. Kewajiban yang nanti kaitannya dengan istri, kewajiban yang kaitannya dengan anak-anak, kewajiban yang kaitannya itu dengan nafkah. Beberapa hal ini nanti jadi nasihat yang berharga, mudah-mudahan membuat para ayah menjadi lebih baik. Yang pertama, ingat bahwasanya yang namanya bahagia untuk para ayah dan keluarga itu dengan ilmu agama. Maka mari kita luangkan waktu kita untuk mendalami ilmu agama. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, orang yang berilmu. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang ingin jadi baik, maka Allah akan beri taufik padanya untuk dalami ilmu agama. Nah, ini modal penting sebelum kita bahas yang lainnya. Mau bahagia dalam rumah, maka ayah juga harus belajar agama, sinau Quran, perkuat iman dan akidah, perbaiki ibadah dengan pelajari ibadah yang benar, sehingga tidak salah, tidak keliru dalam menjalani ibadah. Itu poin yang pertama.
Poin yang kedua, ayah harus berubah. Tidak hanya gitu-gitu saja. Oh Pak Ustadz, saya itu sudah banting tulang, kerja keras. Itu sudah pahala untuk saya. Tidak cukup seperti itu. Umur terbatas, waktu kita terbatas, amal kita butuh banyak, bekal kita butuh banyak. Maka jadi ayah jangan jadi ayah biasa-biasa. Jadi seorang bapak itu mesti berubah. Bisa jadi ayahnya itu suka nongkrong, kebiasaan rokoknya jalan terus, buang-buang duit. Ada ayah yang sering mukul istrinya di rumah, kata-katanya pedas sama istri. Ada yang jadi ayah syirik tetap jalan terus. Kalau ayah milenial sudah jadi ayah, HP ini main gamean terus. Wis duwe anak telu, kerjaannya main game. Gak mau berubah. Para ulama itu katakan, ada sebuah bait syair, mereka itu katakan, wala tarji amalal yaum ilal ghad, la'alla ghadan ya'ti wa anta fakid. Janganlah engkau nunda, besok saja. Oh sesuk weh, besok pas wida tahun baru aku neng masjid. Andai besok itu tiba, la'alla ghadan ya'ti wa anta fakid. Kalau ternyata besok tiba, sudah enggak ada lagi, bagaimana? Kita sudah dipanggil oleh Allah lagi, bagaimana? Coba. Bilang besok, sesok, wes mati. Enggak mau berubah, dari saat ini telat, menyesal sendiri. Allah ingatkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka yang melakukan perbuatan keji, perbuatan zina, atau menzalimi diri mereka sendiri, lantas mereka zikir kepada Allah, ingat Allah. Lantas mereka bersegera meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Walam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Disuruh taubat dengan segera, boten ditunda-tunda karena waktu terbatas. Maka kalau dikatakan berubah, berubahnya kapan? Ya dari hari ini juga. Wah Ustaz, sesuk wae nih. Aku sarak tua lagi mangkat ning masjid gitu. Ya kalau dapat umur 7 tahun. Kalau dapat umur 50 tahun. Kalau dapat umur 70 tahun. Jangan-jangan umur kita cuma berhenti pas 40 tahun. Kita nunda-nunda besok gak mau berubah. Maksiat jalan terus. Poin kedua. Sekarang poin ketiga. Kepada para ayah, ingat sholat 5 waktu. Penting. Kata Umar bin Al-Khattab, siapa yang perhatikan sholat, maka urusan yang lain pasti dia perhatikan. Namun kalau dia itu bolong-bolong sholatnya, tidak memperhatikan sholat, tunggu saja urusan-urusan yang lain juga sama seperti itu. Wongnya ora amanat, malas-malasan, kerja nggak benar. Karena memang pengaruh banget untuk sholat ini. Umar di akhir hidupnya itu ditusuk. Lantas disuruh ayo jamaah pergi sana ke masjid sholat subuh. Terus dia diurus. Lantas setelah itu orang-orang tanya, Umar sudah sholat?
saya sudah sholat. Padahal dalam keadaan sudah mau sakratul maut nih. Kalian sudah sholat? Ya, sahabat-sahabat sudah sholat. Lantas Umar memberikan wasiat akhir. Beliau katakan, la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Gampangannya bahasa Umar itu adalah sing ora sholat udu muslim. Itu bahasa bebasnya, orang yang nggak sholat bukan muslim. Ustaz, KTP saya Islam, aku wong warak loh. Ora penting. Gak ngaruh kamu tinggal di mana. Gak ngaruh kamu dekat pondok. Ora sholat, ora muslim. Itu maksud Umar tadi. Tegas. Ini mau mati nih Umar ini. Sakratul maut. Masih mikir itu. Kalian sudah sholat belum? Ingat loh, enggak sholat tidak ada bagian dalam Islam. Dan laki-laki itu berjamaah. Afdol tempat berjamaah di masjid. Biasanya kalau sholatnya di rumah, lali biasanya. Sering nunda. Oh saya ke jam 12 tau, engkau jam 1 wae. Nah, itu biasanya nunda kalau jenengan sholat di rumah, Pak. Para ayah. Ayah itu kalau sholat di rumah biasanya lali. Kalau enggak waktunya sing lali, jumlah rakaatnya sing lali. Itu sering. Kalau enggak, belas ora sholat sama sekali. Sholat ini penting. Kenapa tadi di masjid? Masjid lebih mulia daripada rumah. Uang buta saja di masa Nabi Ibnu Umi Maktum. Buta ini, Pak. Nabi tanya, kamu masih dengar azan? Iya, wahai Rasulullah, saya dengar azan. Kalau gitu, fahayya hala. Kalau gitu penuhi panggilan azan tadi. Buta masih disuruh ke masjid, coba. Karena masih dengar. Ya kalau kecuali jenengan punya uzur sakit, ora iso mangkat karena badan gak fit, atau isolasi, atau pergi perjalanan jauh misalnya, atau banjir besar. Kalau nggak ada uzur apa-apa ya tetap sholatnya itu di masjid. Afdolnya seperti itu. Yang keempat, ingat uang itu bukan segalanya. Para ayah, tolong berpikir, kita pikir sarengan, duit itu bukan segalanya. Duit itu bukan jadi jalan orang itu bahagia loh. Kalau duit itu jalan orang bahagia, Korun itu lebih bahagia daripada panjenengan loh itu. Korun punya duit. Wah, kalau kunci ini wae untuk buka gudang duitnya, itu mesti puluhan orang yang ngangkat kunci ini. Bahagia enggak Korun? Enggak. Ditenggelamkan dalam bumi itu. Kalau dengan jabatan, Firaun paling bahagia harusnya. Kalau dengan kekuasaan, Firaun, Haman paling bahagia. Bahagia enggak? Enggak. Di akhirat gimana? Sengsara itu. Uang bukan segalanya, Pak, ayah. Para ayah harus pahami, jangan tanamkan pada anak, pada istri duit. Duit itu enggak segalanya. Mau bikin orang bahagia itu bukan dengan uang. Nabi SAW mengingatkan, laisa lagina an kasratil arat walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya itu bukan harta yang numpuk, bukan duit yang numpuk, bukan rekening yang banyak. Kaya itu bagaimana? Hatine selalu merasa cukup, nerimo. Nah itu bahagianya di situ tuh.
Ada orang yang suaminya itu kerja biasa-biasa saja, masya Allah istri bahagia sekali. Gur numpak motor, jalan-jalan kemana, motornya gur siji loh ini. Bahagianya bukan main. Kita punya mobil nggak bahagia-bahagia juga. Masih kurang puas di sini, masih pingin ini lagi, pingin itu lagi. Mobil sudah punya, rumah sudah tingkat, belum bahagia juga itu. Berarti bukan di situ. Memang hatinya lagi hampa, hatinya lagi kosong. Orang-orang isinya Pak. Makanya nggak akan bahagia. Mau jaringan mau punya kendaraan berapa, rumah tingkat 10, gedung pencakar langit punya. Saya yakin itu bukan jalan bahagia panjenengan. Wong banyak aja yang cari sudah kayanya bukan main, matinya mati bunuh diri. Kayaknya bukan main, di rumah masih nggak bahagia, narkoba. Istrinya wes ayu, cantik, masih cari selingkuhan tuh, welek meneh selingkuhan nih. Bahagia enggak? Enggak, dia sejatinya enggak ada bahagia dia itu. Karena bahagia bukan di situ, bahagia letaknya di iman. Mau puas-puasin harta terus, ora cukup Pak. Ayah harus tanamkan kayak gitu. Bukan tanamkan sesuk kowe duwe motor le. Kredit ora apa-apa. Oh sesuk tuku mobil wae ora apa-apa. Buat pikiran itu, uang itu untuk, wah nanti besok saya mau haji bagaimana, saya mau umroh bagaimana, amal jariah saya bagaimana, nanti mati bawa apa? Ninggalin apa Pak? Gitu. Itu bahagia itu. Dia pergi, dia tinggalin. Oh ini harta saya untuk jalan fisabilillah, harta saya untuk jalan Allah. Oh tenang itu dia hidupnya. Beda kalau jenengan tinggalkan kendaraan itu. Kendaraannya cuma itu aja sudah nggak bisa masuk kubur. Apa orang diboyong bareng karo jenazah gitu. Mboten. Tinggal itu. Amal saja yang ikut. Maka jangan tanamkan uang lagi, duit lagi, duit lagi, duit lagi. Ustaz saya berarti mboten sak kerja, ya kerja. Namun orang mikir duit terus. Wah terus nanti untuk anak bojoku urip kepiye? Ya kerja tetap. Mikirkan yang halal, mikirkan ibadahnya juga. Yang penting cukup sudah. Hidup bahagia itu. Lalu yang terakhir, untuk para ayah, sediakan waktu untuk keluarga. Manfaatkan waktu baik-baik. Hidup cuma sebentar. Dengan keluarga juga luangkan waktu yang manfaat. Waktu yang manfaat sini ya memang benar-benar dimanfaatkan untuk jalan kebaikan. Waktunya sholat ya sholat. Di DS ini mengaji sudah rutin ya, waktunya ngaji yo ngaji. Ora diajak jalan-jalan. Ora diajak delok apa hoha apa heha apa. Waktunya sholat, waktunya ngaji dulu. Waktunya anaknya ngaji, bapaknya malah ngajak ayo le. Jalan-jalan rono. Arak mancing ke arak iki ke. Ya anak iki butuh ilmu ngaji, terus ngaji ini bapaknya wae orang ngulang. Bapaknya wis orang ngulang, anaknya dijak main. Kepiye anaknya ora pinter agama kuwi lho. Malah anaknya diajak jalan itu. Ya kalau bapaknya ulama besar ya mungkin ora apa-apa, ora usah ngaji. Maka sibukkan waktu baik-baik. Jalan kebaikan. Untuk taat pada Allah. Nah ini dengan perhatikan 5 hal tadi. Mulai perhatikan agama. Kita itu bahagia itu bukan dengan harta. Luangkan waktu untuk keluarga. Perhatikan sholat. Sholatnya usahakan di masjid. Insya Allah itu jadi ayat idaman nantinya.
Jalan bareng-bareng dengan keluarga masuk surga sesarengan. Kalau ini tidak diperhatikan ya sudah, jenengan mikir-mikir sendiri-sendiri aja itu. Anak ya dewe, bapak ya dewe, bojone ya dewe, mantune yo pisah itu sendiri-sendiri nanti. Sing bapak kafir ya ora iso ditolong anak sing muslim. Imannya wis beda. Namun kalau iman sama-sama, sarangan itu masuk surga itu. Nah, dan jadi ilmu yang manfaat dan bermanfaat untuk para ayah sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.